Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video ini tentang penjelasan analisa respon transien. Pada materi ini ya, harus ketahui bahwa sebenarnya ya, yang diajari adalah bagaimana kita menganalisa sebuah sistem kontrol ataupun sistem kendali ya, atau juga otomatisasi ya, terkait bagaimana mendesain sebuah sistem kontrol. Artinya ketika saya punya sebuah sistem kontrol, bagaimana saya tahu bahwa sistem kontrol itu baik ataupun kurang baik, ataupun dari dua sistem kontrol yang ada mana yang lebih baik. Maka indikator melihatnya dapat dilihat pada bahasan analisa respon transien ini. Pada analisa respon transien ini yang dibahas adalah menganalisa respon keluaran sistem, yang mana keluaran sistem itu diperoleh saat melakukan simulasi menggunakan MATLAB. Ya. Di video praktek dijelaskan penggunaan atau cara mendapatkan grafik atau grafik respon tersebut ya. Begitu dari awalnya bahwa analisa respon transien ini ada bahasan namanya proses orde 1. Ini bahasan pertama. Bahasan keduanya adalah proses orde 2 ya. Ini ada dua bahasan utama yang ada di analisa respon transien. Selanjutnya di orde ini ya, sebenarnya ya, orde sistem itu dapat dilihat atau dikategorikan, dapat lihat ada dua cara ya. Orde sistem itu dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama melalui fungsi alih ya, berarti ini matematis ya. Yang kedua yaitu dengan menggunakan respon atau grafik respon ya. Respon atau grafik respon keluaran sistem. Nah, di sini akan dibahas bahwa ada dua bentuk fungsi alih dan dua bentuk respon keluaran sistem. Ya, orde sistem ini ya menggambarkan, yang pertama kalau kita lihat bahasanya yang pertama yaitu tentang fungsi alih ya. Kalau saya cerita tentang fungsi alih, maka untuk melihat orde sebuah sistem ya, melihat orde dari fungsi alih itu dapat dilihat dari pangkat tertinggi S pada penyebut. Misalnya 1/3S tambah 1. Jadi karena pangkat tertingginya adalah 1, maka
disebut orde 1. Ya. Selanjutnya, jika saya ketemu 1 per 5S kuadrat tambah 6S tambah 1, ya, maka pangkat tertingginya adalah 2. Tertingginya adalah 2, maka ini disebut orde 2. Ya. Dan yang terakhir, jika ketemu misalnya 1 per 3S pangkat 3 tambah 5S kuadrat tambah 7S tambah 1, maka ini pangkat tertingginya 3. Ini bukan orde 3, tapi disebut dengan orde tinggi. Ya, orde tinggi. Jika dia pangkat S-nya lebih besar daripada 3, disebut dengan orde tinggi. Ya, begitu maksudnya. Itu kalau saya lihat dari bentuk fungsi alih. Kalau dilihat dari bentuk kedua, respon keluaran. Ya. Kita akan lihat dari respon keluaran. Ya. Respon keluaran. Kalau respon keluarannya dapat dilihat kalau orde 1 bentuknya begini. Grafiknya saya gambar dengan warna berbeda. Nih. Nah, bentuknya landai. Ya. Selanjutnya, kalau dilihat dari ini orde 1, kalau orde 2, ya, orde 2 bentuknya selalunya begini. Sit, ya. Itu kalau terlihat dari respon keluaran, ya. Walaupun sejatinya nanti dalam beberapa kondisi dia persamaannya orde 2, keluarannya bisa orde 2 begini, ataupun nanti persamaannya orde 2 tapi responnya mirip bentuk orde 1, ya. Itu nanti ada penjelasannya. Ya, saya harap ini mulai sudah bisa dikenal dengan bentuk grafik ini, ya, grafik yang berwarna hitam ini, ya, karena di grafik inilah nanti akan kita analisa seperti apa bentuknya atau seperti apakah analisanya, nanti kita lihat, ya. Saya akan masuk ke bagian pertama, ya. Bagian pertama dari slide analisa respon transien itu tentang proses orde 1, ya. Ini pengenalannya. Ya. Proses orde 1. Di slide itu, ya, proses orde 1 pada bagian pertama. Di bagian ini, ya, kalian lihat ada tau P DYT per DT tambah YT sama dengan KP XT. Ya, itu adalah persamaan dasar.
persamaan dasar. Di persamaan dasar itu dari mana dapatnya ya? Ini sebenarnya ya, atau disebut di situ adalah persamaan diferensial ya. Diferensial. Dimana bentuknya ya? Ini adalah persamaan dalam fungsi waktu. Dari mana diperoleh? Ini adalah asumsi bahwa sebuah persamaan orde 1 itu dibentuk dari persamaan diferensial yang ini, tau P kali DYT per DT ditambah YT sama dengan KP XT. Ini bacanya tau ya, tau P ya, ini bacanya begitu ya. Selanjutnya dari situ ya akan diperoleh fungsi transfer ya. Bagaimana fungsi transfer diperoleh? Itu kan tiba-tiba muncul. Nah, itu sebenarnya ada penjelasan. Penjelasannya ada dua tempat. Pertama, salah satunya bisa Anda lihat di fungsi alih, model matematis fungsi alih, itu YouTube-nya ada ya di video saya sebelumnya. Ataupun ada lagi tentang proses orde 1 ya, fungsi alih proses orde 1 ya. Itu juga ada tentang pembahasan tentang ini. Yang lebih spesifik yaitu di fungsi alih proses orde 1. Di situ ada penjelasan tentang bagaimana mendapatkan fungsi alih tersebut ya. Fungsi alih KP per tau P S tambah 1 ya. Di sini ya, ini disebut dengan fungsi transfer. Fungsi transfer. Atau bahasanya fungsi alih ya. Atau bahasanya fungsi alih. Ini sama ya. Fungsi transfer, fungsi alih, transfer function, bahasa Inggrisnya transfer function. Terus di sini ada komponen KP, ada komponen tau P ya. Jadi jika kita anggap atau jika kita sebut ini sebagai fungsi dasar ya, ini GP ini ya, ini kita namakan GP S, atau sebenarnya dia adalah YS per XS ya, yang sebenarnya begitu. Ada di penjelasan tentang fungsi alih proses orde 1 ya, ada di YouTube itu ya. Di fungsi alih ini bisa terlihat bahwa ada dua konstanta, KP ada tau P. S-nya ini bukan konstanta, ini adalah bentuk perubahan karena fungsi diferensial ini atau persamaan diferensial ini berubah menjadi persamaan transformasi Laplace, maka itu ada S-nya ya, S-nya begitu. Jadi yang menjadi konstanta adalah KP dan tau P. Ya, begitu. KP ini adalah penguatan tunak. Tau P-nya adalah konstanta waktu. Ya, penguatan tunak sama konstanta waktu, ya. Dapat dilihat bahwa untuk proses orde 1 itu dipengaruhi oleh penguatan tunak yang pertama dengan konstanta waktu. Ya, ada dua komponen itu yang menyebabkan perubahan respon yang kita peroleh. Perubahan respon orde 1 yang akan kita peroleh. Ya, responnya itu dari mana? Itu dari melakukan simulasi menggunakan MATLAB. Ya, begitu. Slide selanjutnya ya, slide kedua dari analisa respon transient ini ya. Masih proses orde 1 ya. Ada dua gambar di sana ya. Yang mana gambar kiri dan gambar kanan. Gambar kiri itu menunjukkan ada bentuk respon di mana nilai KP-nya sama, tau P-nya berbeda ya. Ini ada dua bentuk respon ya. Yang pertama itu KP-nya sama, tau P-nya berbeda. Ya. Dan yang kedua sebaliknya, KP-nya berbeda, tau P-nya sama, ya. Saya bahas satu persatu dulu. Di sana ada KP sama tau P berbeda, ya. KP sama tau P berbeda. Jadi,
ketika saya punya KP-nya sama atau P berbeda, itu kalau saya dapatkan nanti grafiknya, ya, dapatkan grafiknya itu jika kita targetkan atau set point dia itu bercapai 3, maka grafiknya itu semua akan mengarah ke angka 3 ini. Ya, begini, ya. Begini. Terus dari ketiga itu, ya, apa yang dilihat? Karena ada KP sama atau P berbeda, ya. Sebenarnya yang dilihat ketika KP-nya sama, berapapun inputannya akan menghasilkan keluaran akhir yang sama, ya, karena KP-nya sama, ya. Atau pada bagian pembilangnya sama, ya, maka jika diberi inputan, maka walaupun dia punya 3 fungsi alih yang berbeda, di mana menilai KP-nya akan sama, bagian atasnya sama, maka responnya akan menghasilkan keluaran yang besarnya sama, ya, besar target set point-nya sama, ya. Tapi yang berbeda apa? Yang berbeda adalah di nilai sini. Ini tau P1, tau P kedua, tau P ketiga, tau P. Di sini saya sebut di situ ada tau PA, tau PB dan tau PC. Ya. Itu menunjukkan nilai tau P-nya yang berbeda-beda sesuai dengan ini, ya. Dari mana kita melihat, ya? Kalau saat kita melakukan simulasi, kita bisa melihat di nilai di sini. 63,2% kali set point, ya. Sekarang set point-nya kita ketahui adalah 3, ya. Maka 63,2 per 100 dikali 3, ya. Nilainya di sekitaran nilainya di sekitaran, saya cari dulu, 0,632, itu 632 per 100, ya, dikali 3, 1,896. 1,896. Maka di titik 1,896 ini kita akan lihat ini perpotongan ini dan perpotongan ini. Kita lihat di 1,896 berapakah di sumbu X-nya, ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Sumbu X sebagai waktunya atau time, sumbu Y sebagai besarnya, besaran set point, ya, atau set point. Gitu, ya. Sehingga kalau saya mau tahu berapa tau P-nya, saya harus tahu berapa nilai 63,2%-nya, ya. 63,2% dari target akhir. Sekarang dia mendatarnya di nilai berapa? Itulah nilai akhirnya, ya. Kalau ini mendatar di nilai 3, berarti dia set point-nya 3 yang tercapai, ya. Kalau dia nanti mendatarnya di nilai 1, ya tentu kalinya adalah 1, bukan 3. Gitu, ya. Oke, itu terkait dengan tau KP sama tau P berbeda. Yang kedua, ya. Yang kedua yang mau saya jelaskan adalah KP berbeda, tau P sama. Ya. Di gambar sebelah kanan itu, ya, KP berbeda, tau P sama. Maka respon yang dihasilkan adalah ini KP yang pertama, ini KP yang kedua, ini KP yang ketiga. Ya. Terus misalnya
KP yang pertama ini nyampainya di nilai 1. KP yang set point yang pertama capai nilai 1, set point yang kedua bernilai 2, set point yang ketiga bernilai 3 sampai tercapainya ya. Ini set point 3, ini set point 2, ini set point 1. Maka ya topinya dapat dilihat di nilai 63,2%. Pertama, nih 0,632 ya. 0,632 ini dapat dari 63,2 dibagi 100 ya. Dikali dengan set pointnya 1. Maka ini hasilnya adalah 0,632. Nah, dicek 0,632 di sini ya. Pada bagian ininya ini 0,632, maka pada set point 1 ini, set point yang pertama ya, ini akan ditemukan nilai ya topinya ini akan sama dengan di sini. Misalnya nih 0,632 dikali 2 sama dengan berapa ya? Saya cari 1,264. Maka di 1,264 ini nilai sumbu pada sumbu perpotongan dengan sumbu X-nya ya, nilainya dengan tope yang sama dengan respon yang pertama ya. Dengan respon yang pertama. Begitu juga yang ini. Kalau ketemu di nilai 0,632-nya, 0,632 kali 3 ya, karena dinyampainya di 3, maka ini nilainya sekitar berapa? ,896, berarti belum sampai di sini ya. Ya, sekitar 1,896. Maka kita akan dapatkan ya topinya itu nilainya perpotongan di sumbu X-nya akan sama. Ini sama dengan topi A, sama dengan topi B, sama dengan topi C ya. Kalau ada error pun dalam selisih sedikit gitu ya, artinya dia akan sama ya. Begitu maksudnya. Itu menunjukkan bahwa pengaruh dari KP sama tope itu berpengaruh terhadap bentuk grafiknya ini ya, bentuk grafik ini. Nah, grafik ini dapat dari mana? Dari simulasi ya. Gitu. Maksudnya dari slide itu. Ya. Yang selanjutnya ya. Bagian kedua yaitu ada namanya proses orde 2. Dari proses orde 2 ini ya, tau P kuadrat D kuadrat YT per DT kuadrat ditambah 2 ini zeta tau P ya, itu lambang zeta tau P DYT per DT tambah YT sama dengan KP XT ya, itu maksudnya ya. Dan prosesnya akan sama dengan proses yang pertama tadi. Bagaimana mendapatkannya? Dilakukan transformasi Laplace sehingga didapatlah fungsi transfer seperti di bawahnya ya, seperti di bawahnya, yaitu ini merupakan persamaan diferensial ya. Fungsi transfernya adalah ya KP per tau P kuadrat S kuadrat tambah 2 zeta tau P S tambah 1 ya, itu adalah fungsi transfernya ya.
Terus dari sini ya diperoleh bahwa untuk proses orde 2 dipengaruhi oleh adanya konstanta penguatan, ya, dipengaruhi oleh konstanta waktu, ya, ada penguatan, ada konstanta waktu tau P, ya, ada Kp, ada tau P, ya, konstanta waktu, konstanta penguatan. Terus ada pengaruh satu lagi yang namanya zeta. Ini bacanya zeta, ya. Ini namanya faktor redaman. Oke, ya. Faktor redaman. Di faktor redaman ini mempengaruhi nanti bentuk responnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwa jika saya punya fungsi transfer orde 2 seperti ini, terus kalau saya simulasikan bisa jadi responnya dalam bentuk orde 2 seperti tadi, ada gelombang-gelombangnya, ataupun mulus seperti ini saja. Itu nanti terkait dengan pemberian zeta-nya itu, atau angka zeta yang terdapat pada persamaan tersebut, ya. Nah, karena zeta itu bisa dicari, ya, seperti itu. Oke, ada dua kelanjutan dari slide selanjutnya, yaitu tentang underdamped versus overdamped, ya. Pada slide itu, ya, sebenarnya yang mau saya tunjukkan di sana adalah underdamped itu, ya, dam itu sebenarnya redaman, ya. Under itu kurang teredam, over itu lebih teredam, critical itu artinya tengah-tengah gitu, ya. Artinya tidak terlalu kuat, tidak terlalu lebih gitu, ya. Tidak terlalu kurang, ya. Tidak lebih, tidak kurang. Maka kita lihat bahwa di slide itu ada bentuk critical sama underdamped sama overdamped, ya. Critical itu bentuknya adalah mirip dengan respon orde 1, ya. Kalau sudah mirip dengan respon orde 1, walaupun nanti fungsi transfernya orde 2, ya, dia akan kita analisa seperti orde 1, ya. Itu slide-nya, ya. Seperti ini. Ini yang disebut dengan underdamped atau kurang teredam, ya. Ada yang ini namanya critical damp. Ada yang ketiga adalah mirip orde 1, cuma dia lebih lambat. Ya. Ini namanya overdamp. Ya, itu maksudnya. Jadi dari mana dapatnya nanti pengaruh dari faktor redaman itu. Ya. Nanti akan ada video lain yang menyatakan tentang underdamped sama overdamped yang terkait dengan fungsi transfer, ya. Itu di slide selanjutnya tentang proses orde 2 itu juga menunjukkan kalau semakin besar, ya, faktor redaman yang diberikan, ya, biasanya antara 0 sampai dengan 1, ya. Bisa aja sih kalau dari sisi matematis dilebihkan dari 0 sampai dengan di atas 1 gitu, ya. Terus nanti ini semakin lama semakin besar, ini kan sudah kurang teredam. Sekali ini diberikan tambah peredam masih kritis, ya. Sudah bagus sebenarnya karena ada kategori fungsi waktu yang lebih cepat dibandingkan yang ini, ya. Jadi semakin besar peredamnya ya akan semakin seperti ini, dan semakin besar lagi akan semakin seperti ini, ya.
akan semakin seperti ini. Apakah ini bagus? Ya tergantung dari kebutuhan sistem. Nanti apakah yang kita kontrol itu lambat mencapai set point itu tidak berpengaruh? Ya tidak masalah jika itu tidak masalah. Atau bahkan kalau untuk efisien waktu ya tentu yang lebih cepat lebih diinginkan gitu ya. Walaupun dengan sedikit overshoot saja, sedikit ya. Ini disebut overshoot ya, sedikit overshoot. Selanjutnya saya akan menjelaskan ya. Slide selanjutnya tentang respon overdam itu ya, ini maksudnya dengan seperti ini juga gitu. Sama maksudnya. Ya. Di selanjutnya ya, di slide selanjutnya itu penjelasan tentang analisa respon transien itu sendiri. Artinya yang tadi sebelumnya itu terkait dengan bagaimana kita memahami tentang pengaruh dari fungsi transfer terhadap ini gitu ya. Fungsi transfer terhadap respon grafiknya ya. Jadi yang paling utama di sini yaitu kalian bisa menganalisa terkait grafik-grafik yang ada tadi ya. Grafik-grafik yang ada tadi. Ya, saya fokus kepada orde 1 dulu ya. Orde 1. Di orde 1 ini ya, yang kalian harus lihat bahwa di sini jika saya punya grafik, karena orde 1 bentuknya landai begini ya. Apa yang ingin saya lihat? Yang ingin saya nilai adalah parameter bagus tidak bagusnya adalah pertama nih. Yang kedua ini. Ya. Perpotongan ini dan perpotongan ini. Perpotongan ini yang dilihat apa adalah sumbu X-nya atau waktunya. Ya. Ini Y ya, terhadap nih set point-nya. Set point-nya berapa? Contoh ya. Contoh. Set point 10 ya. Maka yang ingin saya lihat di sini adalah tadi time constantnya. Ya. Yang di sini ya. Time constant itu ya, atau waktu konstan bahasanya, sama dengan delay time. Dan berapa nilainya ya? Berapakah time konstannya ya? Time konstan di sini dinilai dari tadi 63,2% dikali set point ya. Karena set point-nya adalah 10, maka 63,2% dikali dengan 10, nilainya 6,32. Gitu. Di nilai 6,32 ini kita cari berapa sumbu X-nya. Nah, kita akan ketemu berapa sumbu X-nya, disitulah nilai tau P-nya. Atau sama dengan delay time-nya. Atau sama dengan TD ya. Sama dengan berapa gitu. Misalnya saya dapatkan 2 ya, biasanya dalam satuan sekon atau detik ya. Itu untuk itu. Untuk yang ini ya, ini disebut dengan ya, ini parameter pertama yang kita lihat ya. Ini parameter yang kedua yang kita lihat adalah rest time-nya. Parameter kedua adalah rest time-nya. Dilihatnya dari mana ya? Dilihat dari mana? Ini ketika dia 0 dan dia mencapai nilai tertinggi pertama kali, itulah nilai time rest-nya. Sekarang time rest-nya kita tentukan, misalnya ini tidak bisa dilihat dari fungsi transfer ya. Ini cuma bisa dilihat dari simulasi ya. Simulasi menggunakan MATLAB ya. Balik lagi kita menggunakan MATLAB. Misalnya karena 2 detik tentu time rest-nya lebih besar ya. Time rest-nya lebih besar. Ya, misalnya saya buat dia 4 detik gitu. Saya peroleh dia 4 detik. Ini contoh ya, contoh. Itu adalah cara melihat
atau menganalisa respon waktu ataupun analisa respon transien dari grafik ORD1 ya. Oke, selanjutnya kalau saya punya respon transien yang kedua tentang ORD1 ya, respon yang kedua, grafik respon yang kedua tentang ORD1 ya. Misalnya saya punya ini. Ini sama-sama 10 nih. Sama-sama 10. Ini berarti di 6,32. Saya lihat ini nilai tau P-nya atau delay time-nya ya. Tau P atau delay time-nya ya. Saya peroleh nilainya misalnya 3 detik. Terus rest time-nya ini, rest time-nya saya dapatkan dia nilainya 5 detik. Pertanyaannya, mana yang lebih bagus? Nah, antara yang ini dengan yang sebelumnya, yang ini ya. Tentu kalau di sisi kebutuhan ya, semakin cepat sistem itu mencapai set point, dia akan semakin baik. Maka time rest ini terlihat rest time-nya 4 detik, delay time-nya 2 detik. Ini time rest-nya 5 detik, delay time-nya 3 detik. Ini lebih lambat dibandingkan yang pertama. Maka dianggap yang pertama lebih baik dibandingkan yang kedua. Begitu. Itu adalah atau cara untuk menganalisa proses atau respon ORD1 ya. Selanjutnya jika menganalisa respon ORD2 ya. Ya, respon ORD2. Respon ORD2 ini agak sedikit rumit ya. Respon ORD2 ya. Respon ORD2 ini ada banyak parameternya. Ada sekitar 5 parameter utama yang akan saya cari ya. Jadi jelas respon ORD2 itu ada namanya gelombangnya ini. Ya. Ini misalnya set point-nya. Capainya di situ ya. Ini set point. Misalnya set point-nya saya tentukan 50 gitu ya. Dari grafik ini ya, seperti biasa yang akan kita cari yang pertama adalah delay time-nya. Delay time saya harap kalian sudah mengerti semua, yaitu 63,2 per 100 dikali 50. Ini untuk menentukan posisi dulu ya. Nah, misalnya nilainya adalah 31,6. Ini di 31,6 kita akan lihat berapa nilai delay time-nya ya, atau konstanta waktunya, atau time delay sama dengan tau P ya, sama itu ya, delay time-nya. Selanjutnya ya, yang mau dilihat kedua adalah ini, berapa rest time-nya ya. Ketika saya punya dia mencapai 50 pertama kali, berapa waktunya yang dicapai ya. Yang kedua itu adalah rest time-nya. Misalnya karena ini misalnya saya dapat delay time-nya tadi nilainya 3 detik ya. Saya buat dia di sini adalah 6 detik misalnya ya. Ya, seperti itu. Terus ada yang namanya di sini ya, peak time ya. Ini tadi rest time ya, yang kedua
Yang ketiga itu peak time atau singkatannya adalah TP ya. Berapa TP-nya? Nah, ini bisa dilihat di apa? Dari mana kita melihat? Ini kalau saya zoom bisa saya tahu berapa nilai tertingginya. Misalnya ini tadi set pointnya 50. Misalnya kita sampai di paling tertinggi ini adalah nilai 75 ya. Maka kita lihat nilai 75 ini ya, misalnya ini 75 ya. Nilai 75 ini berapa waktu tercapai di sumbu X-nya. Nah, disitulah nilai peak-nya ya, time peak-nya. Peak time ya, waktu puncak. Misalnya saya dapatkan dia nilainya di 8 detik ya. Itu. Yang keempat ya. Nah, yang keempat ini nilai di ini ada namanya overshoot ya, maksimum overshoot. Nah, di maksimum overshoot ini kita lihat, ini misalnya tadi capainya di nilai 75 ya. Maka caranya adalah nilai peak ya, puncak ya, dikurangi nilai set point dibagi nilai set point dikali 100. Maka ketika kita dapatkan itu ya, kita dapatkan itu, ini nilainya, nilai peaknya 75 dikurangi 50 dibagi 50 ya, ini 100%. Ini maksudnya persen ya. Hasilnya adalah hasilnya adalah 50%. Ya, itu maksimum overshoot. Ya. Itu bisa dilihat nilai tertingginya berapa, nanti dikurangi dengan nilai set point yang kita tentukan tadi. Selanjutnya ada di sini nilai parameter yang kelima ya. Ada yang namanya, ini saya tindih saja. Yang kelima adalah settling time atau CS ya. Ini ada dua kategori, ada dua toleransi bahasanya ya. Pertama plus minus 5%, yang kedua plus minus 2%. Apa maksudnya ya? Apa maksudnya? Settling time ini untuk plus minus 2% ya. Kita lihat pertama, saya bahas dulu tentang plus minus 5% ya. Di bagian ini kalau saya ketemu berapa set point ditambah 5% dikali set point, berapa nilainya? Ini set point dikurang 5% dikali set point ya, berapa nilainya? Artinya jika set point tadi kita tentukan 50 ya, maka 50 ditambah 5% dari 50 adalah 2,5 ya. Atau target kedua, target tertingginya 50 ditambah 5% kali set point, dan target rendahnya adalah 50 ditambah 5% dari set point adalah 2,5. Ini bukan tambah, kurang ya, sorry. Yang kurang. Ya. Ini kalau saya tambahkan adalah 52,5. Ini kalau saya kurangkan adalah 47,5. Ya. Artinya apa?
saya akan bermain di nilai rank ini 47 atau 52 ya, 47,5 atau 52. Angka saya bulatkan nanti 47, di sini 52 gitu ya. Saya ambil yang angka sebelum berkomanya saja. Terus bagaimana saya melihatnya ya? Bagaimana saya melihatnya? Jika saya punya responnya begini tadi dengan nilai set point 50 ya. Set point 50 ya. Saya dapatkan grafik ya begini. Jadi settling time itu nilai menetap. Jadi ketika dia menetap, tapi dengan kondisi toleransi 5% ataupun 2% ya. Ini yang kita 5% dulu. 5% adalah sekitar 52,5 ataupun 47,5. Kita lihat ketika dia di atas ini paling tinggi ini sudah di bawah 52 kan ini nilai tinggi. Kalau nilai rendah tentu sampai 47 gitu ya. Ini nilai standarnya ya. Ini di bawah 52. Ini mungkin lebih tinggi lagi gitu ya. 52. Di sini di bawah, di atas 47, mungkin 48 gitu ya. Atau 49. Di sini tercapainya ini adalah 54 gitu. Misalnya ini 54. Maka 54 ketika dia turun di sampai 52,5 ya. Misalnya saya tentukan ini. Maka saya hitungnya dari kanan ke kiri ini ya. Kita lihat nilai di sini tuh berapakah waktunya. Nah, ini settling time-nya ya. Artinya ketika dia sampai di sini tentu ini lebih besar lagi dibandingkan yang ini ya, grafiknya begitu. Ini lebih besar lagi. Terus kalau di sini mencapai 52,5, inilah waktu settling time yang kita tentukan ya. Misalnya di waktu 10 detik gitu ya. Atau misalnya dia responnya dari bawah, tidak dari atas. Ya. Misalnya begini. Ini grafik respon. Dia ke atas, ke bawah. Nah, ini nilainya sudah misalnya di bawah 47. Saya sudah 45 misalnya. Maka nilai dari bawah ini yang kita gunakan karena ini yang tertinggi di sini sudah di bawah dari 52,5 gitu ya. Maka kita pakai nilai yang tertinggi di sini. Nah, berarti nilai rendah yang kita pakai yaitu 47. Di mana nilai 47 itu, disitulah nilai settling time yang kita gunakan. Ya, jika grafiknya seperti ini. Itu ya. Itu settling time kita gunakan. Misalnya sudah makin mendekat itu misalnya dapat kita 11 detik gitu ya. Misalnya begitu. Ya. Nah, itu untuk setting time dengan toleransi 5%. Kalau yang 2% itu sama rumusnya ini juga. Ya, tinggal dikali saja set point-nya berapa. Karena ini tadi set point kita tentukan 50. Gitu ya. Set point di awal ini 50, ya. Saya harap ini bisa membantu teman-teman untuk menganalisa respon transien, ya. Nanti akan ada video lain yang terkait dengan zeta tadi, faktor redaman, bagaimana kita merubah-rubahnya, kita mendesain tersendiri ya. Saya harap ini bisa dipahami ya, yang 2% maupun yang 5%. Cuma beda persentase saja, nanti tinggal kita dapatkan itu ya. Dan cara mencarinya seperti ini. Kalau setting time itu dari kanan ke kiri nyarinya. Saya harap itu bisa membantu perkuliahan kita ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.